Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustadz Menjawab pagi ini dan sangat menarik sekali pembicaraan kita berkaitan dengan satu tema, itu dunia tanpa rasis. Tanpa terasa sudah di penghujung ini, Ustadz. Baik, kita sudah bicara banyak tadi berkaitan dengan tema ini, yang tentu saja ini adalah harapan kita, ya, penduduk dunia hari ini, supaya dunia ini benar-benar menjadi sebuah negeri yang aman. Ya, tentram. Maka kita berupaya keras supaya sifat-sifat rasis yang ada pada diri setiap orang hari ini, beda apapun agamanya, apapun suku bangsanya, itu bisa diminimalisir, ya, misalnya kalau bisa dihilangkan sama sekali, ya. Meskipun itu satu gharizah yang telah ditanamkan oleh Allah pada diri setiap kita, yaitu gharizatul baqa tadi, ya. Naluri mempertahankan diri. Tapi naluri mempertahankan diri ini dimungkinkan, dibolehkan kalau tidak gara-gara dia bisa menindas yang lain, gitu. Nah, bagaimana Ustadz kemudian membahas dalam beberapa menit ini sebagai penutup, Ustadz? Tafadhol. Baik, Ustadz. Terima kasih Ustadz Azanul dan juga pemirsa TV yang dirahmati Allah. Ya, poinnya sebenarnya bagaimana kita mengatur, mengendalikan naluri yang ada di saat dia muncul. Nah, di saat misalnya kita melihat orang lain berbeda dari sisi rasnya, warna kulitnya, bahasanya, lalu kita menganggap diri kita lebih superior, lebih layak, lebih pantas daripada dia, ini harus cepat-cepat kembali kepada Islam. Cepat-cepat kembalikan naluri itu ke pengaturan Islam, bahwa jangan sampai kita ada anggapan, ada keyakinan lebih istimewa dari orang itu karena kita rasnya lebih unggul misalnya. Atau kalau dengan lingkup yang lebih kecil dari sebuah daerah, misalnya organisasi, bisa terjadi, Ustaz? Rasis itu terjadi pada satu organisasi misalnya? Memungkinkan terjadi. Nah, itu biasanya dalam pertarungan kepemimpinan biasanya. Biasanya dalam memperebutkan siapa yang layak memimpin. Biasanya untuk meraih dukungan-dukungan, biasanya yang dibangkitkan itu sentimen-sentimen tadi itu. Nah, itu biasa. Nah, tapi itulah, kalau itu yang muncul, kita harus kembalikan kepada Islam. Bahwa ketika kita mendelegasikan kepemimpinan kepada orang itu, jangan karena dia satu asal dengan kita. Tapi kita melihat dia pun pantas dan mampu, layak untuk menjalankan kepemimpinan organisasi ini, membawanya ke yang lebih baik, kan begitu, Ustaz, ya. Jadi itu saya pikir pemirsa TV, bagaimana kita mengatur, mengendalikan naluri kita itu dengan Islam, sebagaimana kita mengendalikan naluri-naluri yang lain dengan Islam. Nah, di saat kita suka harta, di saat kita suka wanita, ini kan memang bawaannya manusia, kan? Betul. Nah, kan kesukaan itu jangan dibiarkan menjadi standar gitu, tapi harus dikembalikan kepada syariat Islam. Bagaimana kita mengatur kesukaan itu gitu. Nah, begitu juga mengendalikan naluri bako tadi, eksistensi diri kita itu. Nah, kalau kita bisa mengendalikannya dengan Islam, maka ya insya Allah, Ustaz, rasisme itu akan tersingkir gitu, ya. Akan tidak ada gitu. Akan ditinggalkan oleh manusia. Karena memang manusia akan berlomba-lomba untuk menjadi mulia di sisi Allah dengan ketakwaannya. Maka kita perhatikan Bilal bin Rabah bisa menjadi mulia di sisi Allah, menjadi mulia di sisi manusia, bahkan namanya hingga sekarang masih disebut-sebut. Asal ada yang mau ajan Bilalnya mana, kan begitu. Iya, Bilal itu disebut, ya. Bilal yang disebut, padahal kan? bukan Abu Bilal. Bakar, ya. Nah, artinya kekhasan Bilal mengambil posisi dalam ketakwaan itu dalam khasnya sendiri, ya. Waktu itu melantunkan azannya, kan begitu. Betul. Jadi pada saat dulu, ya, misalnya Abu Dzar Al-Ghifari, dia kan bukan orang Arab, ya. Abu Dzar Al-Ghifari orang Arab, Ustaz? Maksudnya dia bukan dari ras Quraisy. Oh iya, bukan dari ras Quraisy. Sebagaimana Salman Al-Farisi, orang bukan Persia, juga orang Arab gitu. Ya, tapi masing-masing mereka bisa mengambil derajat yang baik di sisi Allah dengan mengorbankan atau dengan pengorbanan mereka di jalan Islam. Ya, betul. Jadi dengan menghadirkan Islam sebagai standar kepada manusia saat ini, agar masing-masing meraih kemuliaan dengan atqakum, dengan meningkatkan ketakwaan, maka ini memungkinkan, Ustadz, orang mana saja di mana saja, selama dia manusia, dia bisa menjadi mulia.
Nah, bahkan kalaupun harus menjadi kekuasaan penguasa misalnya kan Ustaz, Nabi kita itu mengatakan taatlah sekalipun kalian dipimpin oleh yang rambutnya keriting, betul. kemudian kulitnya hitam gitu. Selama kepemimpinannya itu memang dibawa kepada ketaatan dan juga membawa kita kepada ketaatan gitu. Artinya batasan menaati kepemimpinan itu bukan rasnya. Oke. Jadi Baik. begitu. Tapi ketaatannya gitu. Baik, Ustaz. para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian saja bisa disampaikan dalam pertemuan yang sangat singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Sama-sama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.